Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-292. Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering merasa bebas untuk menentukan arah hidup kita sendiri. Kita membuat rencana, mengambil keputusan, dan berusaha mengendalikan masa depan kita sebaik mungkin. Namun di balik semua itu seringkali ada sesuatu yang diam-diam memimpin hati kita. Entah sebuah keinginan untuk berhasil, kebutuhan untuk diterima, atau ketakutan akan kegagalan. Tanpa kita sadari, hal-hal itu menjadi pusat yang mengarahkan pilihan hidup kita. Mari kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam siapa yang sungguh-sungguh memegang kendali atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami mau datang kepada Allah pencipta kami. Biarlah hati kami, biarlah pikiran kami, biarlah jiwa kami tunduk kepada satu-satunya pencipta, yaitu Engkau. Dan malam ini Engkau boleh berbicara secara nyata kepada kami, secara personal kepada setiap dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya mengajak kita kembali membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 22 sampai 35. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Hendaklah engkau memerintah kami, baik engkau, anakmu maupun anak cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, melainkan Tuhanlah yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang ingin kuminta dari kamu. Hendaklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahanmu kepadaku.
Musuh itu memang beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, dengan senang hati kami mau memberikannya. Lalu mereka menghamparkan sehelai kain dan masing-masing melemparkan anting-anting jarahannya ke atas kain itu. Ternyata berat anting-anting emas yang dimintanya itu mencapai 1.700 shikal emas, belum terhitung perhiasan leher, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan kalung rantai pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat sebuah efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sana semua orang Israel berzina dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian ditundukkan di hadapan orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Negeri itu tentram selama 40 tahun pada zaman Gideon. Lalu ia, Yerubbaal bin Yoas, pergi dan tinggal di rumahnya. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab istrinya banyak. Gundiknya yang tinggal di Sikem juga melahirkan seorang anak laki-laki baginya yang diberi nama Abimelek. Gideon bin Yoas meninggal pada waktu rambutnya sudah putih semua. Dia dikuburkan di kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon meninggal, orang Israel kembali berzina dengan mengikuti para Baal dan memperilah Baal Berit. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekeliling mereka. Mereka juga tidak menunjukkan kasih setia kepada kaum keluarga Yerubbaal, yaitu Gideon, setimpal dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal tahun 2026 ini, sebuah kisah dari seorang public figure menjadi perbincangan di Indonesia, yaitu adalah kisah dari seorang artis muda Indonesia bernama Aurelie Moremans. Nah, sebenarnya Aurelie ini telah menuliskan dan mengupload soft copy dari bukunya, di mana dia menuliskan kisahnya, itu pada bulan Oktober 2025. Tapi versi Indonesianya baru diterjemahkan dan dirilis belakangan, sehingga kisah itu baru viral di akhir tahun, di awal tahun 2026 ini. Nah, di dalam bukunya, Aurelie menjabarkan kisahnya ketika ia masih muda, dan bagaimana ia ketika berusia 15 sampai kurang lebih 19 tahun menjadi korban dari child grooming. Nah, istilah child grooming ini agak sulit diterjemahkan ya Bapak Ibu, tetapi intinya child grooming itu adalah sebuah proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak yang masih berusia di bawah umur, biasanya dengan tujuan pelecehan seksual. Nah, kisah Aurel ini dituliskannya dengan begitu terbuka belak-belakan, dan bukunya ini soft copy-nya bisa diakses tanpa harus membayar, karena memang dia ingin agar banyak orang yang membaca dan menjadi aware akan isu tersebut. Nah, saya pun membaca buku tersebut, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu membacanya, Bapak Ibu akan mendapati betapa menakutkannya hal demikian itu bisa terjadi. Namun Bapak Ibu, ada satu hal yang cukup mengganggu saya, yaitu bagaimana sang pelaku di dalam kasus Aurelie itu membungkus tindakannya sedemikian rupa secara rohani. Jadi sang pelaku itu menempatkan dirinya sebagai orang beragama yang juga melakukan ritual-ritual keagamaan, menggunakan bahasa-bahasa yang spiritual, tapi mengerikannya, dia itu bisa mengatasnamakan Tuhan, bahkan kerap kali ketika untuk membenarkan tindakan kejahatannya. Bapak Ibu, hal yang demikian tentu saja tidak unik hanya terjadi di dalam kasus Aurelie. Saya banyak melihat, membaca, mendengar berbagai kasus, entah itu kasus abuse, penyalahgunaan keuangan atau jabatan, penyelewengan, dan lain sebagainya, di mana pelakunya dengan rohani, dengan bahasa-bahasa yang spiritual, mengatasnamakan Tuhan. Bapak Ibu, kejadian seperti itu membuat saya berpikir, betapa mudahnya seorang itu memakai kedok sebagai pengikut, pelayan, bahkan hamba Tuhan, tetapi ternyata Tuhan itu hanya sekedar alat yang dipakai untuk membenarkan atau melayani keinginan dirinya sendiri. Bapak Ibu, itu jugalah yang kita lihat dilakukan oleh sosok Gideon di dalam bagian yang tadi kita baca. Nah, Bapak Ibu, kita kerap kali melihat Gideon itu sebagai salah satu sosok pemimpin yang luar biasa. Karena memang benar demikian. Jadi di dalam Hakim pasal 6 sampai 8, kita membaca bagaimana Gideon itu dipakai secara hebat oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari Midian. Dari yang tadinya seorang pengecut, Gideon berubah menjadi seorang pemimpin yang besar.
Namun menarik sekali apa yang terjadi kemudian setelah semua kemenangan yang diperoleh Gideon atas Israel. Di dalam bagian yang tadi kita baca di ayat 22, kita melihat bagaimana orang Israel itu mau mengangkat Gideon menjadi seorang raja. Perhatikan perkataan mereka. Hendaklah engkau memerintah kami, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Perhatikan Bapak Ibu ya, jadi orang Israel itu tidak ingat bahwa di balik Gideon yang sesungguhnya menyelamatkan mereka adalah Tuhan. Bagi mereka, sosok Gideon adalah orang yang membebaskan mereka. Dan karena itu mereka mau menjadikannya sebagai raja. Nah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat 23, secara tepat kita melihat Gideon itu menolak. Dia mengatakan, aku tidak akan memerintah kamu, juga anakku tidak akan memerintah kamu, melainkan Tuhanlah yang memerintah kamu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, Gideon itu tampaknya sangat bijak, bukan? Apa yang dikatakannya terdengar sangat benar dan rohani, bukan? Namun Bapak Ibu, langsung di ayat-ayat berikutnya kita melihat bahwa tindakan Gideon itu tidaklah selaras dengan pengakuan yang dibuatnya. Setidaknya ada 3 hal yang dilakukan Gideon yang bertentangan dengan pengakuannya tadi. Yang pertama, Gideon selanjutnya membawa Israel kepada penyembahan berhala. Jadi kalau kita melihat di ayat 24 sampai 27, Gideon itu kemudian meminta bangsa Israel untuk mengumpulkan emas baginya. Dan emas-emas itu dipakainya untuk membuat sebuah efod, yaitu baju keimaman. Dengan kata lain, Gideon menempatkan dirinya sebagai seorang pengantara antara bangsa Israel dengan Tuhan. Apalagi efod itu ditempatkan di kota asalnya, dituliskan demikian. Bahkan dia kemudian membiarkan efod itu menjadi sebuah objek penyembahan bagi bangsa Israel, menggantikan Tuhan Yahweh. Dan Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita melihat secara detail penulis itu menggambarkan peristiwa ini sebagaimana penulis Kitab Keluaran menggambarkan peristiwa di mana Harun mengambil emas dari orang Israel dan kemudian membuat patung lembu emas, membawa bangsa itu kepada penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, sekalipun Gideon berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka harus menyembah Tuhan Yahweh, Gideon justru malah menyesatkan bangsa Israel. Yang kedua, dikatakan di ayat 29 sampai 30 bahwa Gideon itu memiliki banyak sekali istri. Bayangkan saudara ya, anak Gideon itu ada 70 orang. Nah, tindakan mengumpulkan istri yang banyak pada masa itu adalah sesuatu yang identik dilakukan oleh raja-raja pada zaman itu. Jadi Bapak Ibu, sekalipun Gideon dengan mulutnya menolak menjadi raja, dia hidup sebagaimana layaknya seorang raja. Hal ini semakin jelas ketika kita melihat yang ketiga, nama yang diberikannya kepada salah seorang anaknya, yaitu anak gundiknya. Dikatakan bahwa anak itu diberi nama Abimelech, yang berarti dalam bahasa Ibrani artinya my father is king. Ini anak Gideon ya, diberi nama Abimelech. Jadi maksudnya my father is king itu, my father itu adalah Gideon. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, pengakuan Gideon itu tidaklah selaras dengan realita kehidupannya. Melalui mulutnya ia bersaksi bahwa Tuhan adalah raja yang bertata. Tetapi melalui kehidupannya, Gideon menyaksikan hal yang sama sekali berbeda. Sesungguhnya bagi Gideon, dialah raja yang sesungguhnya bertata atas kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kisah Gideon ini seharusnya menjadi peringatan yang keras bagi kita sekalian. Seringkali tanpa kita sadari, mudah sekali bagi kita untuk jatuh kepada dosa yang serupa. Mudah sekali bagi kita untuk mengaku bahwa Tuhan adalah Raja, bahwa Dialah yang berdaulat bertata atas hidup kita, bahwa kita hidup melayani Dia. Namun apakah pengakuan itu selaras dengan realita kehidupan yang kita jalani? Kita mungkin melayani sebagai aktivis gereja. Orang melihat kita sebagai orang yang saleh, yang rajin, sering terlihat di gereja. Tapi bagaimana kehidupan kita di luar gereja? Kita yang adalah pemimpin-pemimpin gereja. Bagaimana cara kita memperlakukan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, karyawan-karyawan kita? Kita yang kerap kali memimpin di dalam ibadah, menggunakan mulut kita untuk meninggikan Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada orang yang melihat? Bagaimana cara kita menggunakan misalnya uang yang kita miliki?
Apakah kita merasa berhak menghabiskannya sekedar untuk kesenangan kita pribadi, untuk shopping, untuk traveling, untuk hal-hal lainnya, tanpa pernah mempertanyakan bahwa mungkinkah Tuhan mau kita memakainya untuk hal yang berbeda? Apakah Tuhan disaksikan melalui cara kita bekerja? Ataukah yang bos kita, karyawan kita, atau bahkan anak-anak kita lihat dari cara kita bekerja adalah hal yang sebaliknya? Kita bekerja hanya untuk mengejar keuntungan atau untuk mendapatkan keberhasilan, untuk membuktikan nilai diri kita sendiri. Ketika kita merasa diremehkan dan tidak dihargai, dan kita merasa marah, sebenarnya siapa yang sedang kita bela? Kita yang mengaku hamba-hamba Tuhan, yang mengkhotbahkan Tuhan setiap minggunya. Apakah hidup kita benar berserah di dalam pengaturan dan kehendak Tuhan? Ataukah tindakan kita lebih sering didorong oleh hitung-hitungan, kekhawatiran, kebutuhan hidup, atau bahkan keinginan-keinginan dan pertimbangan diri kita sendiri? Bapak Ibu, kalau seperti itu, siapa sesungguhnya yang menjadi raja di dalam hidup kita? Bapak Ibu, mudah sekali bagi kita untuk berkata, ini untuk Tuhan, ini kulakukan untuk kerjaan Tuhan. Tapi realita hidup kita tidaklah selaras dengan pengakuan mulut kita. Dan Bapak Ibu, hati-hati. Karena sesungguhnya ketika demikian, orang-orang di sekitar kita itu bisa melihatnya. Dan sesungguhnya hal-hal yang demikian itu mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu, pada perikop yang tadi kita baca ditutup dengan sebuah narasi demikian. Ayat 33 sampai 35. Setelah Gideon meninggal, orang Israel kembali berzina dengan mengikuti para Baal. Orang Israel tidak ingat lagi kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekeliling mereka. Nah, Bapak Ibu, mengapa hidup orang Israel tidak berubah setelah masa kepemimpinan Gideon? Karena Gideon tidak hidup menyaksikan Tuhan. Karena Gideon tidak menyaksikan dan merajakan Tuhan melalui hidupnya. Karena sekalipun mulutnya berkata bahwa Tuhan adalah raja, tetapi melalui hidupnya, Gideon hidup hanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, sekali lagi, mudah sekali bagi kita untuk bersaksi melalui mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan adalah raja atas hidup kita. Tetapi orang pun bisa menilai siapa yang sesungguhnya menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dan ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu, ketika kita hidup sebagai raja-raja kecil atas diri kita sendiri, kita bukan hanya saja tidak menyaksikan dan memuliakan Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kita perlu gumulkan secara serius. Benarkah Tuhan yang bertahta sebagai raja atas hidup kita saat ini? Atau jangan-jangan sebaliknya, kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Kita merasa berhak atas hidup kita. Kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak mencari Tuhan di dalam keputusan-keputusan hidup kita sehari-hari, entah itu berkaitan dengan keluarga, keuangan, gaya hidup, ataupun pelayanan dan masa depan kita. Bapak Ibu, kalau demikian, siapa sesungguhnya raja atas hidup kita? Mari kita gumulkan firman ini dengan serius. Jangan sampai kita menyebut Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai dengan mulut kita merajakan Tuhan, tetapi sesungguhnya hidup kita merajakan diri kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita meminta Roh Kudus membuka hati pikiran kita, menyadarkan kita kalau ada titik-titik buta di dalam hidup kita. Entah itu berkaitan dengan cara kita menggunakan uang kita, entah itu berkaitan dengan keinginan-keinginan kita, entah itu berkaitan dengan dosa-dosa tertentu. Mungkin itu berkaitan dengan relasi-relasi kita dengan keluarga, dengan karyawan, dengan bos, ataupun rekan-rekan kerja kita. Kalau ada hal-hal yang selama ini tidak kita sadari, yang sesungguhnya merefleksikan bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam hidup kita ini, mari kita minta Roh Kudus bukakan. Benarkah Tuhan kita tempatkan sebagai raja yang berdaulat, yang berhak atas hidup kita, yang untuknya kita memberi hidup kita, yang untuknya hidup kita ini terfokus.
Atau jangan-jangan sering kali kitalah yang masih menjadi raja atas hidup kita ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, kita mohon Roh Kudus membukakan. Jikalau ada hal-hal yang tersembunyi, jikalau ada titik-titik buta di dalam kehidupan kita yang tidak kita sadari, Tuhan tolong kita, agar sungguh hidup kita ini boleh memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan Tuhan. Mari kita ambil waktu kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami ya Tuhan. Kalau seringkali dengan mulut kami meninggikan Tuhan, dengan mulut kami mengaku Tuhan sebagai Raja, tetapi seringkali di dalam kehidupan kami, bukan Engkau yang kami tempatkan sebagai Raja yang sesungguhnya, tetapi diri kami sendiri. Tuhan ampuni kami, kalau kami berkata bahwa Tuhan Engkau yang berdaulat dan berhak atas hidup kami, tetapi seringkali di dalam keseharian kami, di dalam relasi kami dengan orang di sekitar kami, di dalam kami menggunakan uang kami, di dalam kami memutuskan keseharian kami, entah itu mungkin berkaitan dengan masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami,
Seringkali pertimbangan-pertimbangan kami tidaklah berdasarkan firman Tuhan, tidaklah mencari kehendak Tuhan, tapi berdasarkan hikmat dan kepentingan kami secara pribadi. Tuhan ampuni kami. Kalau seringkali kami mengaku Tuhan sebagai Raja, tetapi kami masih memegang erat posisi kami sebagai Raja atas hidup kami ini. Tuhan, sesungguhnya kami bukan hanya telah berdosa di hadapan Tuhan, kami kerap kali mempermalukan Tuhan di hadapan dunia yang melihat kehidupan kami ini. Tuhan sungguh ampuni kami. Tuhan tolong kami pada saat ini, supaya kebenaran firman Tuhan kembali membuka, menegur, dan menolong kami untuk menyelaraskan hidup kami dengan pengakuan yang kami ucapkan. Tuhan tolong kami supaya hidup kami ini sungguh-sungguh kembali diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami sebagai pengikut dan sebagai pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan, hidup kami boleh menyaksikan dan memuliakan Tuhan, Raja yang harusnya dimuliakan melalui kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami mohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, karena kami sadar betapa mudahnya hidup kami ini menyimpang dan tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus jaga setiap langkah dan keputusan dan bagian hidup kami, supaya sungguh Engkau menjadi Raja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.